Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Saung Anggur Farm. Saya Om Tris. Kita kemarin udah ngulik ataupun membuahkan tabulan pot dengan rentang waktu yang sangat singkat. Nah, itu kemarin tabulan pot. Nah, kita akan di sini. Ini kebetulan di lokasi baru Saung Anggur Farm, berada di Kampung Warung Asem, Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Bekasi. Nah, ini kita coba dengan formulasi pupuk yang baru, kita aplikasikan di grounding. Itu gimana hasilnya? Karena tanaman ini teman-teman bisa lihat untuk kondisinya. Ini tanaman baru sekitar 5 bulan, kurang lebih 5 bulan. 5 bulan tapi batang udah sangat-sangat maksimal banget, bulat, gede, dan yang nggak kalah gengsinya, nggak kalah kerennya nih. Bunganya ini hitungannya ya ratusan lah gitu, dengan umur yang sangat singkat. Antara ada lagi dengan formulasi pupuk yang baru itu, kita lihat jenis-jenis tanaman itu bahkan kita tanam baru sekitar 2 bulan, tapi kita grounding bikin bak 2 bulan lebih dikit lah gitu, itu udah kembang. Ntar kita bisa lihat. Nah, oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat buahnya, kalau kita hitung mungkin banyak banget. Ini belum termasuk yang bunga-bunganya. Nah, bunga ini kebetulan di Heliodor kita nggak main pecah bat. Jadi dari awal sampai terakhir ntar kembang terus, dan ada yang mateng, ada yang itu. Bunganya kita lihat nih, klasternya segede gini. Tuh. Seperti ini. Bisa lihat teman-teman. Nah, ini dari sini kembang-kembang. Bisa dibandingin pakai gelas aqua. Oh iya ya, bisa, boleh. Nih ini termasuk kecil, ada yang ini kelihatan gede lagi di sini. Nah, ini nggak ada habis-habisnya semuanya. Nah, lihat Om sini, nih tuh, ini klasternya dari sini. Ini hanya main potes pucuk aja untuk jenis ini, jenis Heliodor. Bunganya nggak berhenti, asal kita potes ujungnya keluar lagi, potes keluar lagi terus. Tapi dengan catatan, asupan nutrisinya jangan sampai terlena, karena nggak mau, kasihan pohonnya kalau dipaksa untuk bunga, untuk buah, tapi asupan tidak diimbangin. Nah, kita akan kulik, kita lihat batangnya Om. Nah, ini lihat, teman-teman bisa lihat ukuran batangnya. Ini umur 5 bulan, bisa dilihat. Nah, segede apa ini? Bentuknya bulat. Dan yang penting, nah kebetulan Saung Anggur Farm ini mengeluarkan racikan. Yang racikan ini istilahnya bisa diaplikasikan untuk pemula itu sangat mudah. Karena apa? Udah diracik, udah di ini tinggal aplikasi, tidak harus teman-teman ngeracik sendiri. Dan formulasi ini kombinasi dari berbagai pupuk yang saya kulik, akhirnya menemukan formulasi ini. Batang lebih cepat besar, buah lebih cepat dari yang kita perkirakan. Karena ini umur 5 bulan, buah udah banyak, batang gede, pohon sehat. Nah, itu. Keduanya, untuk pupuk jangan lupa, pupuk POC itu sangat-sangat berpengaruh juga ke tanaman. Itu sangat perlu diperhatikan. Ketiganya adalah irigasi tetes. Itu ternyata setelah saya ini irigasi tetesnya kebetulan belum dinyalakan. Biasanya saya penetesan itu dilakukan 2 jam pagi, 2 jam sore. Kira-kira berapa liter Om totalnya? Kurang lebih itu ya mungkin bisa sekitar 5 literan lah. Oh. 5 literan. Kurang lebih 5 liter. Nah, itu bisa dilakukan karena drip tetes dengan kita siram itu hasilnya sangat beda jauh sekali. Kalau drip tetes, mereka asupan untuk airnya itu sendiri itu continue, biarpun sedikit tapi continue. Akhirnya membuat media tanam itu menjadi lembab terus. Nah, itu pengaruh ke Lembab dan tidak becek Om ya? Ya, lembab tapi dengan syarat tidak becek. Kalau kita siram begitu, apalagi di kondisi di tanah, itu pasti sering langsung hilang. Banyak yang hilangnya. Kalau tetes itu sedikit demi sedikit
makin lama menyebar menjadi media lembab, kebutuhan air tercukupi, biasanya batang itu bulat. Yang sering saya alami dan sering saya lakukan seperti itu. Nah, kemarin ada pertanyaan, apa bedanya dengan pupuk yang sebelumnya di video-video sebelumnya. Untuk pupuk sebelumnya juga bagus, tapi bagi saya kan orangnya sering ngulik harus apa yang cocok atau apa yang lebih bagus itu harus saya temukan gitu. Makanya saya terus belajar dan belajar, akhirnya saya temukanlah komposisi yang ini. Nah, untuk yang kemarin itu terutama tendangannya, menurut saya tendangannya istilahnya untuk nutrisi itu kurang ngejos gitu. Nah, makanya saya kulik lagi, ketemulah pupuk yang saya ramu ini. Batangnya itu lebih cepat dibanding yang kemarin, aplikasi pupuk yang kemarin. Jadi untuk teman-teman ntar bisa kalau masalah order atau apa bisa dicantumkan nomor saya di situ dan bisa kontak personnya di situ. Nah, ini kondisinya. Ini jenis Heliodor, ini Tran. Nah, bahkan yang kadangkala menemukan Basanti agak susah, ternyata nih Om bisa lihat ini varian Basanti yang banyak yang tanaman itu kadang-kadang temen ngalamin batangnya nggak bisa gede, terlambat lah istilahnya, pertumbuhan lambat. Di sini ini umurnya lebih muda dari ini karena ini penanaman agak belakangan, ini sekitar 4 bulan setengahan, 4 bulan setengah. Ini udah segede ini dan lihat bisa di zoom Om, ini kembangnya. Kita hanya main potes aja waktu itu. Ini kembang dari Basanti banyak. Nah, ini Om bisa lihat juga tuh pada ini umur 4 bulan setengah. Ini Basanti tuh. Panjang-panjang lumayan. Ini bisa dilihat. Nah, apalagi yang ini keren tuh. Ini lebih panjang lagi. Gede banget itu Om. Nah, ini Basanti. Banget ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, Basanti ternyata ini saya hitung-hitung mungkin ada 50-an dompol lah, 50-an klaster kembang untuk Basanti sendiri. Ini belum pruning Om ya? Belum, baru potes, dipotes saja. Tapi ini sistem potesnya bukan seperti Heliodor. Kalau Heliodor dipotes, dia disisakan tunas airnya, jadi ntar yang keluar tunas air diharapkan bau bunga. Itu untuk Heliodor sama Tran. Tapi kalau ini dipotes, tapi dipecahkan butnya Om. Gitu. Karakternya beda-beda ya? Karakternya beda-beda, makanya kita pelajari seperti itu. Ini cocoknya bukan dari tunas air, tapi dari but utama. Ini Basanti. Nah, ini juga Copidon. Ini lebih muda lagi. Ini sekitar 4 bulan lah ini. 4 bulan ya untuk Basanti ini karena untuk Copidon ini karena saya tanam terakhir di deretan ini. Ini terakhir. Copidon juga udah berbunga belum Om? Oh, udah. Makanya dengan pupuk itu lihat ini. Berapa bulan berarti? Sekitar 4 bulanan. 4 bulan. Nih, ini Copidon. Oh, keren ya. Copidon banyak kembangnya di sebelah sini. Ada ini juga kembang, ini juga kembang. Ini Copidon. Copidon itu. Ini Copidon tuh. Ini juga Copidon. Nah, ini juga Copidon. Nih pada kembang nih. Iya. Gitu. Nah, untuk selanjutnya kita ntar aplikasi cara aplikasinya. Oke. Nah, dengan aplikasi pupuk yang tadi kita bisa ngelihat ini tanaman yang lebih muda lagi. Ini kebetulan jenis Lorano nih. Ini Lorano. Nah, untuk Lorano itu kan karakter pohonnya vigor pertumbuhan vigor. Tapi dengan umur kurang lebih 2 bulan setengah. Kemarin sebenarnya saya tujuannya hanya asal break, tapi ternyata lihat ini, Om bisa di zoom bunganya, nih di sini, ini udah jadi panjang tuh, ini Lorano dengan umur 2 bulan setengah, dengan aplikasi pupuk yang saya racik ini bisa lebih cepat berbunga. Nah, teman-teman bisa bayangkan, jangankan itu Basanti ini juga sama. Maaf, bukan Basanti. Beauty Krasotka. Nah, Beauty Krasotka ini kemarin kita bentuk cabang. Nah, awal pembentukan cabang ini bawa kembang Om. Nah,
Padahal ini umur 2,5 bulan. Gospi pun bawa. Nih Gospi. Nih. Nah, berarti pupuk ini baik dari yang pupuk sebelumnya. Makanya teman-teman silahkan ntar bisa bandingkan, bisa dilihat dan bisa dicoba. Aplikasi teman-teman, kita misalnya saya pandu dari tanaman kecil dulu. Kalau tanaman segini ataupun dari bibit lah, mulai dari bibit itu untuk standar bibit itu hanya menggunakan setengah sendok teh itu dari bibit kecil yang ukuran kurang lebih 40 cm. Penanaman pertama itu hanya setengah sendok teh seminggu sekali, itu dicampur dengan air kurang lebih. Kalau untuk bibit itu paling 1 liter aja, 1 liter cukup, 1 liter 1 gayung ya. Ya kurang lebih 1 gayung ya, boleh 1 gayung. Nah itu ntar dosis dikembalikan, ditambah dosisnya sesuai dengan pertumbuhannya pohon. Nah kalau untuk seperti ini kurang lebih udah 1 sendok teh. Nah ini 1 sendok teh ya, ini 1 sendok teh. Kita aplikasikan 1 sendok teh, dilarutkan dengan air kurang lebih 2 liter, disiram dengan pohon seperti ini. Itu dilakukan seminggu sekali. Dan jangan lupa di Saung Anggur Farm selalu disarankan untuk menggunakan POC. Jadi istilahnya metode pemupukan di Saung Anggur Farm itu gunakan hari Minggu misalnya menggunakan kimia sintetis, hari Kamisnya kita gunakan POC. Itu wajib sampai pohon itu berbuah terus, itu tetap POC itu harus menggunakan. Jadi metodenya seperti itu. Nah untuk aplikasi yang pohon yang udah sebesar ini, nah boleh kita lihat Om ya, contohnya seperti ini. Ini udah menggunakan, karena ini udah pohon besar, otomatis nutrisi juga lebih besar lagi yang dibutuhkan. Makanya untuk tanaman segede ini kurang lebih umur 5 bulanan itu digunakan nih 2 sendok. Nah 2 sendok itu diaduk rata. Untuk aplikasinya seperti yang lain aja, pemupukannya sama. Cuma saran saya, segala satu pemupukan ataupun penyemprotan pestisida atau insek itu usahakan pohon itu jangan medianya kondisi kering, karena itu akan sangat berpengaruh. Penyerapannya pasti akan berkurang. Basahin dulu medianya, basahin dulu kurang lebih 2 jam 3 jam baru dilakukan pemupukan, karena itu akan lebih efektif. Kalau dalam kondisi media kering itu langsung kita siram dengan pupuk, itu penyerapannya kurang gitu. Nah seperti biasa aja penyiraman, kurang lebih kalau tanaman segini usahakan agak jauh penyiramannya dari radius batang tengahnya, karena akar udah lebih jauh. Nah kita seperti biasa lakukan seperti ini. Nah catatan yang lebih penting lagi adalah usahakan menggunakan drip tetes. Kalau teman-teman di pot atau tanaman hanya punya 1, boleh menggunakan botol air mineral itu dilubangin kecil dan itu diteteskan aja, itu juga bisa. Tapi kalau lebih enaknya dari toron langsung dipasang irigasi tetes. Itu catatan yang sangat membentuk batang, itu berpengaruh untuk pembesaran batang. Ini batang belum, kulitnya belum kelihatan ini. Coba bisa di zoom Om. Nih, ini belum merekah-merekah ya sebutannya kalau itu. Iya, masih batang. Batang ini batang masih hijau banget nih kelihatan. Nih, ini kelihatan masih hijau banget. Jadi ini belum ganti kulit. Belum tua ya? Ya belum tua. Tapi batang udah segede gini. Ini umur Basanti itu sekitar 4 bulanan, 4 bulan setengah. Oke, kalau ada pertanyaan segala macamnya tentang anggur, silahkan hubungin Om Sony ataupun nomor saya di deskripsi yang akan ditampilkan di video. Oke, salam pengangguran. Bener kan teman-teman, beneran dikupas habis cara pemupukan. Sebenarnya mudah, terus katanya varian-varian yang susah, enggak juga.
perawatannya mudah, pupuknya mahal? Enggak. Jadi pupuk itu tergantung dari kebutuhan juga. Tuh buahnya banyak kan? Tuh, ini pada belum matang, susul menyusul. Jadi teman-teman jangan lupa tetap semangat kita merawat anggur, terus kita edukasi teman-teman lainnya. Kalau kebingungan gimana cara ngerawat, bagaimana, bisa berbagi kontak person kami. Terus saya Green Backyard atau Om Tris juga ada, nanti kita arahkan. Di Om Tris juga ada grup yang beliau intens membimbing teman-teman yang tersesat ngerawat anggur. Om, saya belajar dengan Om Ono, kenapa begini Om ini? Sama Om Tris betul-betul dibimbing satu persatu. Nanti dibikinin grup, kemudian saling berbagi, terus saling kenal satu dengan yang lain, jadi sebuah komunitas produktif sekali. Mungkin itu sedikit sharing ilmu dari Om Tris. Nanti lihat update pohon ini yang berbunga, yang berbuah, dan nanti ada kejutan sharing tentang GA3 yang anti rontok, buahnya bagus-bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.